Satu-satunya kesalahan lu adalah lu nggak punya kelebihan. Bayangin lu ditusuk dengan kalimat setajam itu oleh orang yang selama ini lu bangga-banggain, lu kagumin, lu hormatin. Dan gue mengalaminya. Nama gue Muksal. Selamat datang di Muksal Minem. Beberapa tahun lalu gue ngalamin sebuah momen yang sakitnya itu masih kerasa sampai sekarang, dan lucunya itu menjadi titik balik kehidupan gue. Setelah lulus dari SMP di sebuah pesantren, gue masuk ke pesantren yang lebih tinggi lagi, dan waktu itu adalah kelas 4 mau menjelang kelas 5. Sedari kecil gue bukan anak yang bodoh. Di lingkungan gue, di antara teman-teman sebaya, gue termasuk anak yang paling pinter. Bahkan secara agama, gue udah lancar mengaji saat orang lain masih belajar mengeja. Secara gue tinggal di Aceh, di mana di sana itu culture agamanya sangat kuat, gue bisa bilang itu adalah suatu hal yang istimewa. Jadi, gue bisa bilang sedari kecil gue termasuk pintar, potensi gue di atas rata-rata. Tapi lucunya, di sanalah hidup gue hancur. Gue mulai males belajar, gue mulai kagak mau menghafal, dan ya gue pikir nanti bisa, kan gue pinter, nanti aja kejarnya gitu. Tapi masalahnya hari berganti hari, bulan lanjut ke bulan selanjutnya, tahun-tahun berganti di kalender, dan gue baru sadar satu hal, ternyata teman-teman kelas gue yang dulunya di bawah gue, sekarang mereka udah nyalip gue. Gue tertinggal sangat-sangat jauh. Hingga suatu hari, suatu saat, seorang guru yang sangat gue kagumin, sangat gue hormatin, dan sangat-sangat gue banggakan, itu ngomong ke gue dengan satu kalimat. Satu-satunya kekurangan lu adalah lu gak punya kelebihan. Lu cuma pintar di hal bodoh. Wah, itu sakit pak, sakit banget. Tapi gue gak bisa marah. Ya gimana mau marah? Kan yang dikatain itu benar. Dan gue juga sadar beliau itu gak sepenuhnya salah. Dan sekarang gue sadar bahwa gue gak punya dendam sama sekali atas itu. Gue gak bisa marah sama guru gue. Gue punya potensi, tapi gak ada yang bisa dibuktiin. Gue tahu banyak hal, tahu ini, tahu itu, tapi gue masih di tempat, gue gak jalan kemana-mana. Gue stuck di situ-situ aja. Dan menurut gue, omongan guru gue itu lebih sakit daripada dikatain bodoh. Karena yang rusak bukan cuma otak gue, tapi cara gue ngejalanin hidup. Dan yang lebih kacaunya lagi, itu bukan fase terburuk dan titik terendah dalam hidup gue. 1 bulan kemudian, ayah gue nemuin sesuatu di bawah kasur, yang gue gak bisa bilang sesuatu itu apa, yang intinya itu membuat ayah gue ngomong satu kalimat. Lu taubat aja, lu udah terlalu jauh sama Allah. Tidak ada pemukulan, tidak ada bentakan, tidak ada kemarahan. Hanya ada satu kalimat yang gue yakin itu adalah kalimat kepasrahan dan kekecewaan dari seorang ayah terhadap anaknya. Dan yang lebih kacaunya lagi, gue pernah lihat ayah gue bangun sholat malam, terus beliau berdoa dengan tangisan hebat biar gue berubah. Dan dari situ gue sadar satu hal, gue yakin ini, bahwa kalau orang tua lu udah ngelibatkan Allah, sudah memohon pada semesta untuk memperbaiki hidup lu, itu artinya ada kerusakan dalam diri lu yang mereka udah kehabisan cara, udah kehabisan ide untuk membenarin lu. Lalu kemudian setelah rentetan kejadian pahit itu terjadi, gue mulai sadar, gue mulai berubah, gue mulai dari nol. Gue mulai dari minus, memperbaiki semuanya. Gue di situ kelas 4 mau naik kelas 5, hampir kelas 5, gue baru nyentuh kitab-kitab yang di kelas 1, pelajaran-pelajaran kelas 1. Dan itu sungguh-sungguh gak mudah bagi gue. Gue yang dasarnya selfish, orang yang egonya tinggi, itu sangat membakar ego gue, itu sangat merendahkan harga diri gue banting harga waktu itu. Tapi kabar baiknya gue sadar, gue gak bisa malu gegara terlihat bodoh. Yang harus gue malu adalah ketika nama gue lebih besar dari kemampuan gue, nama gue lebih gede dari isi kepala gue overrated,
Gue dikenal banyak orang, dianggap orang pinter, padahal isinya kosong. Itu yang seharusnya gue malu. Dan gue yakin sekarang itu masih banyak orang-orang yang berpikir dan belum sadar bahwa lu bisa aja ngerasa hebat, lu bisa aja ngerasa lu berpotensi, lu bisa aja ngerasa lu beda, atau lu bisa aja nonton ratusan video motivasi, konsumsi ribuan konten self improvement, tapi kalau dari awal cara mikir lu salah dan lu nggak pernah sadar itu, maka gue bisa bilang hidup lu nggak bakal kemana-mana. Lu bakal di situ-situ aja dan lu akan membusuk. Dulu gue bahkan mikir, gue kan pintar, jadi gue bisa berubah nanti dan nanti ada waktunya. Omong kosong semuanya pak, bullshit itu, nggak ada nanti. Yang ada penundaan dan lu ngerasa nyaman dengan kebiasaan buruk tersebut. Dan lu nggak pernah sadar. Potensi lu cuma jadi ilusi yang lu pelihara dengan omong kosong bahwa lu berkembang. Dan sebenarnya gue sangat-sangat muak dengan konten motivasi sekarang yang ngomong lu pasti bisa, lu semangat, terus berjuang, you can do it. Tapi nggak ada yang ngebongkar semua dari awal, dari cara mikir lu, dari niat lu, dari cara lu melangkah, dari cara lu riset hidup. Bukan hanya dari nol, bahkan dari minus kayak gue. Dari minus hingga ke nol, dari nol hingga ke 1, ke 2, 3, 4, seterusnya ke 10, ke 20, hingga ke berapapun itu. Dan itu yang bakal gue bahas di channel ini. Gue bakal bongkar semuanya, bedah semuanya, bahkan untuk lu yang mulai dari minus. Dan di sini gue juga bakal share insight tentang produktivitas, tentang konsistensi, tentang disiplin, tentang apapun semuanya yang membuat hidup lu balance antara duniawi dan ukhrawi. Dan yang harus digarisbawahi, gue bukan orang yang bakal bikin lu nyaman. Gue nggak peduli lu mau suka atau enggak, karena kalau lu nyari nyaman, lu nggak bakal berubah. Channel ini bukan buat semua orang. Jadi kalau lu datang ke channel ini, datang ke sini buat cari motivasi dan untuk take action, dengan segala hormat, gue persilahkan lu untuk keluar. Tapi kalau lu mulai sadar bahwa ada yang salah dalam hidup lu, dan lu cukup berani buat jujur, dan tidak malu buat mengakui itu, ini tempat yang tepat untuk lu stay. Dan gue nggak janji bahwa konten-konten di sini bakal bikin lu nyaman, atau konten-konten di sini buat enak didengar, gue nggak janji itu. Tapi kalau lu bertahan, gue bakal bongkar semuanya. Kita berjuang sama-sama, kita fight sama-sama, mulai semua dari awal, kita perbaiki semuanya. Dan mungkin itu nggak enak, itu pahit, tapi obat selalu pahit.